Renova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang kami hormati Ketua Bapeda Litbang, Bapak Ibu Dewan Juri Renova tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nila Amalia Nabila dan ini rekan saya Manda Ramadhani Setiawan. Kami dari SMP Negeri 1 Kramat. Kami akan mempresentasikan hasil inovasi dari kami, yaitu Cutikmi, pencuci batik alami, sabun cair alami bernilai ekonomis dan ramah lingkungan. Baik, kita mulai ke bagian yang pertama mengenai latar belakang. Mengapa kita mengambil inovasi sabun cair alami? Sebelumnya, sekolah kami, SMP Negeri 1 Kramat, memproduksi batik ekoprint yang memiliki warna menarik. Tetapi, jika dicuci dengan deterjen biasa yang mengandung surfaktan sintetis, batik tersebut warnanya cepat pudar. Oleh karena itu, kami berinovasi. Kami mencari ide bagaimana caranya supaya warna pada batik tersebut tidak cepat pudar, yaitu dengan menciptakan sabun cair alami yang merupakan sinergi dari buah lerak dan daun mangrove yang bersifat ramah lingkungan. Next. Selanjutnya adalah maksud dari inovasi kami. Yang pertama adalah memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama para produsen, agar memiliki pengetahuan dalam sabun cair alami dari buah lerak dan daun mangrove yang ramah lingkungan. Yang kedua, yaitu mengurangi limbah dari pemakaian busa sabun dari bahan sintetis. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan sabun yang berkualitas. Next. Lalu tujuan inovasi kami juga ada 3. Yang pertama, yaitu menciptakan sabun alami untuk menjaga keawetan warna pada batik agar tidak cepat pudar. Lalu yang kedua, yaitu membersihkan batik secara efektif dan sebagai zat antibakteri. Yang ketiga, yaitu memberikan nilai ekonomi pembuatan sabun alami yang dapat dijadikan sebagai peluang usaha. Next. Berikutnya adalah manfaat inovasi dari kami. Manfaat inovasi kami yang pertama adalah menjaga kualitas dan ketahanan warna pada batik agar tidak cepat pudar. Lalu yang kedua, yaitu memberikan kontribusi untuk menjaga lingkungan dari bahan kimia yang dapat merusak lingkungan. Yang ketiga, yaitu memberikan semangat inovasi dalam berwirausaha. Nah, produk kami ini memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan yang pertama yaitu buah lerak dan daun mangrove dapat dijadikan sebagai alternatif dalam pembuatan sabun karena memiliki bahan kimia yang sama dengan deterjen tetapi lebih ramah lingkungan. Lalu yang kedua yaitu multifungsi. Selain bisa digunakan untuk batik ekoprint, sabun kita ini juga bisa digunakan untuk batik pada umumnya seperti batik cetak. Lalu bisa juga untuk peralatan rumah tangga seperti mengepel ataupun mengelap kaca. Yang ketiga yaitu harganya murah karena bahan baku mudah didapat. Yang keempat adalah anti iritasi pada kulit yang sensitif. Yang kelima yaitu busa yang dihasilkan sedikit karena ramah lingkungan. Yang keenam adalah penggunaan sabun cukup mudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya adalah alat yang digunakan. Alat yang digunakan produk Cutikmi kami adalah panci, ember, baskom, gelas ukur, spatula, kompor gas, saringan, botol aqua, botol kemasan, pisau, dan talenan. Selanjutnya adalah bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan produksi Cutikmi kami. Yang pertama air bersih, kain batik ekoprint apik sakra, buah lerak, daun mangrove, garam, jeruk nipis, apitol dan camberland, eta, dan sitrum. Selanjutnya adalah komposisi bahan. Yang pertama adalah buah lerak dan daun mangrove, masing-masingnya adalah 10 buah. Lalu garam 1 sendok teh, jeruk nipis 1 buah,
Eta dan Citrun 2 sendok makan, air 2700 ml, lalu Ampitol dan Camperland 20 ml. Next. Lalu kita ke metode pembuatan produk cutik mie. Yang pertama kita harus membuat adonan A dengan cara menyiapkan buah kerak 10 buah. Lalu kita siapkan baskom yang diisi air sebanyak 900 ml. Lalu kita rendam buah kerak itu ke dalam air dengan 2 malam. Setelah 2 malam, pastinya buah kerak itu akan dipencet-pencet dan mengeluarkan minyak coklat. Dan minyak coklat itu dicampurkan dengan air rendaman 2 malam tersebut. Lalu kita siapkan panci, kita rebus hingga mendidih, lalu kita masukkan ke dalam botol kemasan dan tunggu hingga besok. Setelah itu kita membuat adonan B dengan cara siapkan 10 atau 11 daun mangrove, cuci hingga bersih, lalu potong kecil-kecil, siapkan panci yang diisi dengan air 900 ml, lalu kita rebus daun mangrove itu sampai airnya mengkeruh atau mendidih. Setelah itu saat sudah mengkeruh dan mendidih, kita taruh perasan jeruk nipis 1 buah, lalu kita aduk sebentar, tunggu hingga mengkeruh, lalu kita matikan kompor gas. Setelah itu kita taruh ke dalam wadah dan terlebih dahulu saring hingga daun mangrove dan air terpisah. Setelah itu kita membuat adonan C dengan cara siapkan air 900 ml, lalu kita campurkan Eta dan Citrun ke dalam baskom tersebut dengan komposisi 2 sendok makan. Lalu kita masukkan 20 ml Camperland dan Ampitol ke dalam air tersebut, lalu kita aduk hingga merata. Setelah itu ke tahap pencampuran adonan A, B, C ke dalam satu wadah yang sama. Kalau sudah dicampur dengan merata, kita aduk hingga merata lagi, lalu kita taruh ke dalam botol kemasan atau botol aqua. Diamkan selama sehari semalam. Setelah sehari semalam, siap diberi label produk dan siap digunakan. Next. Lalu untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya Nila Amalia Nabila. Baik, untuk tahapan proses produksi, untuk membuat cutik mie ini ada beberapa tahapan. Tahap yang pertama adalah pembelian bahan baku. Karena untuk memproduksi cutik mie ini, pembelian bahan baku ada yang dibeli secara online. Salah satunya yaitu buah kerak. Setelah bahan baku sudah disiapkan, selanjutnya adalah pembuatan cutik mie seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, dari mulai adonan A, B, dan C lalu dicampurkan jadi satu dan siap digunakan. Setelah proses produksi selesai, yaitu kita ke tahap bagian persediaan. Di bagian persediaan ini, kami memastikan bahwa produk kami ini siap ke bagian pengiriman. Di bagian pengiriman ini, biasanya kami menitipkan ke toko-toko herbal, lalu ke toko-toko batik, dan kita juga mendiseminasikan kepada warga sekolah, lalu ibu-ibu PKK. Setelah sudah ke bagian pengiriman, bisa sampai ke tangan konsumen. Selanjutnya, produk kami juga memiliki beberapa benefit. Benefit yang pertama adalah benefit sosial, benefit yang kedua adalah benefit budaya, benefit yang ketiga adalah benefit lingkungan hidup, dan benefit yang keempat adalah benefit kesehatan. Benefit yang pertama adalah benefit sosial. Di benefit sosial ini, produk kami dapat meningkatkan kerjasama dengan pedagang atau toko-toko herbal, dan juga menimbulkan jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan atau membuka promosi. Next. Selanjutnya adalah benefit budaya. Karena batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia, jadi kami turut melestarikan dengan cara perawatan batik menggunakan cutik mie untuk menjaga kualitas dan warnanya. Next. Berikutnya adalah benefit lingkungan hidup. Produk cutik mie ini merupakan sabun cair yang ramah lingkungan. Artinya dapat mengurangi limbah dari pemakaian busa sabun yang berbahan sintetis atau kimia. Berikutnya yaitu benefit kesehatan. Di benefit kesehatan ini, sabun kami aman untuk yang memiliki kulit sensitif atau iritasi. Karena
Jika digunakan itu lembut di tangan karena terbuat dari bahan-bahan yang alami. Untuk petunjuk penggunaan produknya, yang pertama adalah siapkan air secukupnya, lalu masukkan cutik mie sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 20 ml. Setelah itu aduk hingga merata, masukkan kain batik yang akan dicuci, cukup dikucek sebentar saja, karena itu juga termasuk perawatan batik. Setelah sudah dicuci, dibilas dengan air bersih, dan dijemur di tempat yang teduh supaya cukup diangin-anginkan saja. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya untuk perawatan sabun cair cutik mie. Yang pertama adalah simpan di tempat yang dingin atau pintu-pintu kulkas. Karena jika disimpan di tempat yang dingin seperti kulkas, itu akan bertahan sampai 1 bulan lebih. Dan jika disimpan dalam suhu ruangan, akan bertahan hanya 10 hari saja. Lalu untuk himbauan atau peringatan produk cutik mie, produk sabun cair cutik mie tidak diperkenankan untuk kain atau baju yang berwarna putih polos, tetapi bisa untuk digunakan kain batik yang berwarna putih. Next. Dan di sini kumpulan gambar saat kami mendiseminasikan produk cutik mie kami. Yang pertama adalah saat kami mendiseminasikan produk cutik mie ke warga-warga sekolah seperti Bapak Ibu guru, penjaga sekolah, dan siswa-siswa sekolah. Dan yang di samping kanan itu saat kami menjelaskan atau memasarkan produk cutik mie kami ke ibu-ibu PKK di perumahan Meja Sembaran. Next. Dan ini adalah video cara penggunaan produk cutik mie. Silahkan simak dengan baik. Cara penggunaan produk cutik mie. Yang pertama, siapkan baskom, produk cutik mie, sendok, dan kain batik. Selanjutnya, siapkan air secukupnya dan masukkan ke dalam baskom. Masukkan produk cutik mie sebanyak 2 sendok makan atau setara dengan 20 ml ke dalam baskom dan aduk hingga merata. Masukkan kain batik ke dalam baskom dan cukup cuci sebentar saja. Bilas kain batik dengan air bersih dan cukup dicilup-cilupkan saja. Jemur kain batik di tempat yang teduh dan cukup diangin-anginkan saja. Ini dia hasil penggunaan produk cutik mie kami. Warnanya tetap awet. Ini saat kami melakukan pemasaran produk cutik mie. Yang pertama, kami memasarkan produk cutik mie kami ke toko-toko herbal seperti yang sudah rekan saya katakan tadi. Dan juga kami sudah memasarkan produk cutik mie kami ke toko-toko batik di Meja Sembaran. Next. Dan ini dia testimoni produk cutik mie kami. Yang pertama, produk cutik mie kami sudah ditestimoni oleh siswa-siswi sekolah. Dan yang kedua itu oleh Bapak Ibu guru sekolah. Dan yang ketiga itu ibu rumah tangga. Terima kasih. Dan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Ibu Dewan Juri. Terima kasih atas tim dari cutik mie SMK.